Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wal iyadu billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang di kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majelis ilmu ini, majelis yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita semua, menjadikan kita semuanya di antara orang-orang yang berhak untuk meraih segala sesuatu yang telah ditentukan oleh kita oleh Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita muliakan, Rasul yang kita cintai, Nabi yang kita muliakan, Nabi yang kita banggakan, serta Rasul yang kita senantiasa besarkan, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tersampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabiat beliau dan kepada seluruh umat yang mengikuti tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita di kesempatan malam hari ini melanjutkan dari apa yang kemarin kita sebutkan dan dari apa yang kemarin kita sempat bahas, yaitu tentang salat jamak dan qasar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu qasar, pengertiannya, keadaan yang membolehkan seseorang itu mengqasar salat, sampai kemudian kepada kadar jarak safar yang dibolehkan padanya itu qasar. Sekarang kita masuk kepada pembahasan jamak salat atau menjamak salat. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, jamak salat, kemarin kan pembahasan kita tentang musafir dan orang yang sakit. Dan musafir boleh dia mengqasar, dia boleh menjamak. Nah, qasar kemarin kita sudah jelaskan. Sekarang kita menjamak. Apa itu jamak? Jamak secara bahasa adalah mengumpulkan atau menggabungkan. Jamak secara bahasa artinya adalah menggabungkan atau mengumpulkan. Dan arti daripada jamak salat itu adalah menggabungkan dua waktu salat dilaksanakan dalam satu waktu. Menggabungkan dua salat dan mengerjakannya dalam satu waktu. Maka seorang musafir
seorang yang dalam perjalanan dia diperbolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar di salah satu waktu dari keduanya. Begitu juga boleh menjamak menggabungkan maghrib dan isya di salah satu dari dua waktu tersebut. Imma itu menggabungkannya di waktu zuhur atau menggabungkannya di waktu asar. Atau antara maghrib dan isya dia gabungkan di waktu maghrib atau menggabungkannya di waktu isya. Naam. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Disebutkan dalam hadis hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bahwasanya kata Anas radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara adh-dhuhra ila waqti al-'asri thumma yajma'u bainahuma wa idza zaghat shalla adh-dhuhra thumma rakib. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ketika beliau itu perginya sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan salat zuhur hingga waktu asar, kemudian melaksanakannya dua salat tersebut di waktu asar. Dan apabila sesudah tergelincir, maka beliau itu salat zuhur kemudian beliau pergi. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang bisa dijamak hanya ada 4. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini salat-salat yang boleh dijamak. Dan hakikatnya setiap salat itu punya waktu masing-masing. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu memiliki kadar waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan bighairi miqatiha illa salataini jama'a bainal maghribi wal isya wa shalla al-fajra qala qabla miqatiha." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di luar waktunya kecuali dua waktu salat, yaitu maghrib dan isya. Ketika beliau pada suatu bermalam di Muzdalifah, maka beliau menjamak salat maghrib dan isya. Dan ketika pagi di waktu subuh, beliau bersegera melaksanakan salat subuh setelah terbit fajar, tidak menunggu lama dan menunggu iqamah seketika itu. Jadi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sebagian ulama ya, pendapat Hanafi, mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh menjamak kecuali hanya pada hari Arafah. Hari Arafah ketika mabit di Muzdalifah. Ini pendapat Hanafiyah. Adapun pendapat Syafi'i dan Hambali dan mendapat mayoritas ulama, mereka mengatakan musafir itu boleh menjamak. Sebagian ulama juga mengatakan yang diboleh dijamak itu hanya maghrib dan isya, zuhur asar enggak. Namun sebagian mengatakan salat-salat yang satu waktu, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu juga boleh dijamak. Dan yang lebih tepatnya adalah kesemua salat itu, zuhur dengan asar boleh dijamak, maghrib dengan isya boleh dijamak, dan boleh dilakukan baik itu dalam keadaan di luar Arafah atau juga di hari Arafah. Dan ini yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Dan kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, lihat juga dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau itu pernah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Fakana yusalli adh-dhuhra wal 'ashra jami'an wal maghriba wal 'isya'a jami'a. Kami pernah bersama dengan Rasulullah dalam perang Tabuk. Beliau salat zuhur dan asar dengan jama', dan beliau juga salat maghrib dan isya dengan jama'.
Maka jamaah sekalian, menjamak salat ini boleh bagi orang-orang yang musafir. Menjamak salat itu boleh bagi orang-orang yang musafir. Jadi kalau ditanya, Ustadz, apa saja yang membolehkan untuk menjamak salat? Yang pertama apa? Musafir. Yang boleh menjamak salat yang pertama adalah musafir. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, Pak, saya sebutkan. Siapa saja yang boleh menjamak? Kalau qasar, satu keadaan, dalam safar saja. Ketika dalam safar, mutlak itu saja. Selain daripada dalam perjalanan itu enggak boleh mengqasar. Tapi kalau menjamak salat, menggabungkan salat, itu boleh dalam beberapa kondisi dan keadaan. Pertama, ketika dalam keadaan safar, itu boleh. Itu pertama. Kemudian yang kedua, menjamak atau menggabungkan salat juga dibolehkan ketika dalam keadaan sakit. Menjamak salat itu dibolehkan dalam keadaan sakit. Maka orang yang sakit, mereka itu boleh menjamak. Orang yang sakit, mereka boleh menjamak. Antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Dan ini menjadi pendapat Hambali dan juga menjadi pendapat Maliki rahimahumullah. Dan kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, dalilnya adalah dengan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, "Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, bukan karena takut dan juga bukan karena hujan. Bukan karena takut, juga bukan karena hujan. Ya. Ingat jemaah sekalian, yang membolehkan menjamak ketika sakit itu dua madhab. Antara madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik ibn Anas, dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu ta'ala. Adapun pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah, maka mereka menyebutkan bahwa tidak boleh menjamak karena sakit. Tidak boleh menjamak karena sakit. Karena memang tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat karena sakit. Padahal beliau sering tertimpa sakit keras, namun tidak disebutkan bahwasanya beliau menjamak salat. Tetapi ini menjadi pendapat masyhur di kalangan Imam Syafi'i. Wallahu taala a'lam. Pendapat yang lebih kuat ma'asyiral muslimin sekalian bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan menjamak salat ketika sakit. Ya, akan tetapi walaupun Imam Malik menyebutkan bolehnya seseorang itu menjamak ketika sakit, namun mereka hanya memboleh jamak takdim. Mereka hanya membolehkan jamak takdim bagi orang yang takut pingsan atau demam keras dan semisalnya. Jika ternyata selamat dari berbagai penyakit tersebut dan tidak ada yang menimpanya, maka ia harus mengulangi salat tersebut. Nah, adapun orang Hanabilah mengatakan orang yang sakit itu diberikan pilihan antara jamak takdim dan jamak takhir seperti halnya musafir, dan ini yang benar karena itu lebih mudah bagi orang yang sakit. Jadi Imam Malik mengatakan boleh jamak ketika sakit, tapi sakitnya itu adalah ketika demam tinggi atau dikhawatirkan bisa jadi pingsan. Kalau seandainya ternyata setelah dia jamak pingsannya nggak ada, demamnya turun, maka dia dianjurkan untuk mengulangi salatnya. Ini pendapat Imam Malik. Tapi kalau pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dikatakan bahwasanya orang yang sakit boleh menjamak. Takdim boleh, takhir boleh, maghrib zuhur boleh, maghrib isya boleh, zuhur asar boleh. Dan ini pendapat yang lebih tepat karena ini lebih mudah bagi orang-orang yang sakit. Dan Islam itu menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesusahan. Sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu
bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Ini yang disebutkan oleh sang penulis rahimahullahu taala. Kemudian ma'asyiral muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini bahwasanya dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu pernah menjamak salat fi ghairi khaufin wala safar, tidak dalam keadaan takut dan juga tidak dalam keadaan safar. Beliau pernah menjamak salat. Naam jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya di sini disebutkan bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu pernah menjamak salat tanpa dalam keadaan takut, bukan dalam keadaan safar, juga tidak dalam keadaan beliau tidak dalam keadaan sedang hujan, maka otomatis berarti ini juga menjadi sebab safar, hujan, takut, ini juga membolehkan seseorang itu untuk menjamak. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, disebutkan juga yang dibolehkan untuk menjamak salat itu adalah ketika hujan. Ketika hujan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matar." Disebutkan di sini Nabi pernah menjamak salat ketika di Madinah tanpa ada sebab takut dan juga hujan. Berarti yang ketiga yang membolehkan menjamak salat adalah dalam keadaan hujan. Namun jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, terdapat keterangan di kalangan para ulama bahwa yang membolehkan menjamak ketika hujan itu ketika antara maghrib dan isya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Adapun ketika dalam keadaan dalam salat zuhur dan asar maka tidak. Tapi kita lihat di sini jemaah sekalian. Ketika dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya ketika di Madinah dalam keadaan tidak takut dan juga tidak ada hujan, maka hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya ketakutan dan hujan itu merupakan sebab dijadikannya oleh Nabi SAW untuk menjamak salat. Dan salat yang dijamak adalah zuhur dan asar, maghrib dan isya, ataukah bagaimana? Maka jemaah sekalian di sini para ulama berbeda pendapat. Ketika hujan, pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang dibolehkan dijamak itu adalah maghrib dan isya saja. Zuhur dan asar tidak boleh dijamak ketika hujan, dan ini menjadi pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, keduanya menyebutkan bahwasanya yang boleh dijamak ketika hujan lebat itu antara maghrib dan isya. Kenapa? Alasannya satu, malam, susah bolak-balik masjid. Dua, waktunya singkat, berkemungkinan hujan maghrib isya belum berhenti. Adapun zuhur dan asar siang. Satu, kalaupun seandainya hujan lebat, lubang itu nampak. Kalau malam kan susah. Yang kedua, kenapa zuhur dan asar? Karena waktu antara zuhur dan asar itu cukup panjang. Normalnya hujan biasanya berhenti. Ya walaupun ada juga kan sejak jam 11 sampai maghrib hujan aja. Iya jelas. Tapi rata-rata kan berkemungkinan ada hujan sudah berhenti antara waktu maghrib zuhur dengan asar. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Adapun pendapat Syafi'iyah, beliau berpendapat bahwa boleh menjamak juga antara zuhur dan asar. Karena juga disebabkan jemaah sekalian di sini disebutkan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menjamak antara zuhur dan asar ketika hujan. Artinya boleh. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat wallahu taala alam yang kita pandang ya. Lebih kuat adalah pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya zuhur dan asar
itu boleh dijamak ketika memang hujan lebat. Walaupun sebagian ulama memandang bahwasanya yang boleh dijamak itu adalah salat maghrib dan isya saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, selanjutnya beliau di sini hafizahullah taala menyebutkan yang boleh dijamak atau yang boleh menyebabkan seseorang itu menjamak salatnya. Yang selanjutnya yang keempat adalah angin kencang. Ketika terjadi angin kencang, itu juga boleh menjamak salat. Dikhawatirkan kalau seandainya nanti ketika terjadi angin kencang kemudian orang keluar masuk ke masjid, barangkali itu akan menyebabkan seseorang bisa tertimpa pohon dan sebagainya. Dan Islam itu sangat menjaga supaya tidak tertumpahnya darah kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, secara umum semua halangan yang berat yang tidak biasa itu merepotkan kaum muslimin, sehingga itu boleh untuk menjamak. Angin kencang luar biasa, ya kan? Dan itu gangguan besar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyebutkan, wa ammal jam'u fasababuhu al-hajatu wal 'udhru. Jamak itu sebabnya karena ada kebutuhan dan ada udzur. Ya. Makanya kaidah para ulama, al-qasru lis-safari wal jam'u lil hajati wal 'udhri. Qasar itu karena safar, sedangkan jamak karena adanya kebutuhan dan udzur. Ini kaidah, Pak, biar enggak bingung. Ini qasar atau jamak, Ustaz? Ingat, qasar untuk safar, sedangkan jamak itu karena ada keperluan dan karena ada halangan dan udzur. Kemudian beliau mengatakan, fa idza ihtaja ilaihi jama'a fi as-safar al-qasir wa at-tawil wa kadzalika al-jam'u lil matari wa nahwi wa lil maradi wa nahwi wa li ghairi dhalika min al-asbab fa innal maqsuda bihi raf'ul haraji 'anil ummah. Kata beliau, adapun menjamak salat maka sebabnya adalah karena ada kebutuhan dan udzur. Apabila seseorang membutuhkan untuk menjamak salat ketika safar, maka boleh baginya untuk menjamaknya ketika safar, baik itu safarnya dekat ataupun safarnya jauh. Kemudian sebagaimana juga dibolehkan menjamak salat ketika hujan atau yang semisalnya, ketika sakit atau yang semisalnya, dan juga menjamak salat karena sebab-sebab yang lainnya. Intinya bahwa jamak itu gunanya adalah untuk raf'ul haraj, mengangkat kesusahan dari manusia. Segala sesuatu yang menyusahkan maka itu dibolehkan untuk menjamak salat. Dengan demikian jamak boleh menjamak salat disebabkan angin kencang yang dingin, karena itu adalah kesulitan. Dengan syarat angin itu kencang dan berbeda dari biasanya. Adapun jika angin biasa maka tidak boleh menjamak. Terlebih lagi ditambah jika anginnya tidak dingin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, kalau kita rinci lagi jamaah sekalian, ya, kalau kita rinci lagi, Imam Abu Hanifah dalam masalah jamak beliau tidak ada komentar sedikit pun. Yang ada Maliki dengan Hambali, kemudian Syafi'i. Imam Abu Hanifah, ya beliau tidak banyak dalam hal ini pendapat yang bisa kita temukan. Hanya saja beliau mengatakan bahwasanya jamak bagi orang yang haji itu dibolehkan ketika jamak takdim, ya, antara zuhur dan asar, atau maghrib dan isya ketika Arafah, itu saja bolehnya. Adapun selain daripada itu beliau lebih banyak diam. Nah, adapun Imam Ahmad bin Hanbal dalam kalangan Hanabilah, beliau menyatakan bahwasanya jamak itu boleh bagi musafir, baik zuhur atau asar, maghrib atau isya, dengan takdim. Ya, dengan takdim. Ini juga sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, juga Imam Malik. Sedangkan untuk jamak bagi orang yang sakit dengan takdim, ini pendapat Hanabilah.
Sedangkan Malikiyah jamak bagi orang yang sakit dengan jamak takdim. Dan seperti tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Taib, ini terkait dengan orang musafir dan jamak. Jadi kalau kita ringkas lagi Bapak Ibu sekalian, sebab-sebab yang membolehkan jamak, pertama tadi apa? Safar. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, hujan. Yang keempat, angin kencang. Kemudian ditambah dengan takut juga boleh. Ditambah dengan karena ketakutan, rasa takut. Ya, dan juga rata-rata yang disebutkan sebagai dengan hajah, kebutuhan-kebutuhan, maka itu dibolehkan untuk seseorang itu menjamak salat tersebut karena salju misalkan, atau mungkin karena adanya udara yang sangat dingin dan sebagainya. Maka dibolehkan bagi seseorang untuk menjamak salatnya. Wallahu taala a'la wa a'lam bil haqqi was shawab. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sekarang kita masuk kepada pembahasan keringanan bagi orang yang sakit. Ya, keringanan bagi orang yang sakit. Jemaah sekalian, di dalam agama kita ini, agama Islam, memang menginginkan kemudahan bagi pemeluknya. Dan agama kita ini agama yang tidak menuntut sesuatu yang berat bagi umatnya. Maka kita lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya, dan juga Allah tabaraka wa taala di dalam banyak ayatnya, maka menyebutkan akan kemudahan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, salah satu di antaranya adalah firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kesanggupan kalian. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang susah dan berat. Ada kemudahan. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Juga dalam Al-Baqarah ayat yang ke-61 Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki adanya kesulitan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh nabi kalian maka ambillah. Dan di antara yang dibawa oleh nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah syariat bahwasanya untuk mengambil pelajaran beliau sesuai dengan kemampuan kita. Nabi kita bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Maka jika aku perintahkan kalian kepada sesuatu, maka kerjakanlah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan di sini apa saja keringanan bagi orang yang sakit. Bentuk keringanan bagi orang yang sakit. 1. Dibolehkan bagi dia untuk tidak salat berjamaah. Orang yang sakit dibolehkan untuk tidak salat berjamaah. Berarti yang tidak sakit wajib berjamaah.
Karena yang boleh tidak berjamaah adalah orang yang sakit. Berarti yang sehat tidak boleh tidak berjamaah, atau wajib dia untuk berjamaah. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW sakit parah, beliau tidak salat di masjid. Yang ada beliau menyuruh dan meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk mengimami kaum muslimin ketika itu. Ketika Nabi SAW pingsan, kemudian beliau tersadarkan dari pingsannya, beliau mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, muri Abi Bakrin liyusalli bin nas." Wahai Aisyah, perintahkanlah kepada Abu Bakar untuk mengimami manusia. Dan Nabi SAW beliau tidak datang ke masjid untuk salat, menunjukkan bahwa sakit yang beliau rasakan ketika itu. Dan terdapat kemudahan dan keringanan dari Allah, kemurahan darinya bagi orang-orang yang sakit itu untuk mereka tidak salat berjamaah. Sebagaimana juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradih, muru Abu Bakr liyusalli bin nas." Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, "Laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'ani salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun." Perhatikan perkataan Ibnu Abbas. Aku melihat bahwa kami para sahabat dulu memandang orang yang tidak salat berjamaah itu cuma 2 orang. Orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah itu cuma 2. Kalau enggak munafik, berarti dia orang sakit. Kalau enggak munafik, maka orang sakit di zaman sahabat. Berarti kalau ada orang yang sekarang dia tidak salat jamaah, padahal dia bukan orang yang sakit, maka ada penyakit kemunafikan dalam diri orang tersebut. Ada orang sehat, dia tidak salat berjamaah, maka ada penyakit kemunafikan dalam dirinya tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Orang-orang munafik itu mereka membuat tipu daya. Nah, sesungguhnya tipu daya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat orang-orang munafik itu adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka itu berdiri untuk melakukan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Kadang salat, kadang enggak. Kadang pergi ke masjid, kadang tidak. Ini Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mereka itu tidak melaksanakan salat adalah orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik mereka itu orang-orang yang mudah sekali untuk meninggalkan salat dan tidak melaksanakan salat-salat berjamaah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menyebabkan kita itu dekat daripada sifatnya orang-orang munafik. Itu yang pertama ya. Bagi orang yang sakit, kemudahan bagi dia apa? Boleh tidak salat berjamaah. Yang kedua, tadi bahasan masalah jamak salat. Berarti orang yang sakit dia boleh menjamak salat. Bagi orang yang sakit boleh dia menjamak salat. Itu keringanan yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang sakit dibolehkan salat dengan cara sesuai dengan kondisinya. Orang yang sakit dia dibolehkan untuk salat dengan cara sesuai dengan
kondisinya. Bagaimana dia salat, mampu untuk salat, maka dengan seperti itu dia laksanakan salatnya tersebut. Dia bisa dengan duduk, dengan baring, maka dengan baring. Maka dia melakukan salat sesuai dengan kemampuan dia. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Satu, berarti salat dengan kemampuan dia. Salat bagaimana? Satu, salat dengan duduk. Dulu pernah kita katakan berdiri dalam salat itu rukun untuk salat wajib bagi yang mampu. Tapi bagi orang yang tidak mampu maka dia tidak wajib untuk berdiri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati', kalau engkau tidak mampu, fa qa'idan, maka salatlah dengan duduk. Ini kata Nabi kita yang mulia alaihi afdhalus salah wa atammu assalam. Maka Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, salat dengan duduk tidak disyaratkan jika seorang benar-benar tidak mampu berdiri. Tapi tidak boleh dilakukan hanya karena merasa kesulitan pada tingkatan yang paling rendah. Artinya boleh salat duduk walaupun seandainya kita sebenarnya masih bisa berdiri tapi agak susah, maka udah boleh duduk. Nah kan sudah boleh duduk. Tapi kalau sakit kita itu sakit kaki misalkan yang kita bisa berdiri, maka tetap kita berdiri. Itu lebih baik. Kemudian salatnya orang yang sakit berbaring. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk duduk, maka salatnya dengan berbaring. Ini juga dibolehkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Kalau engkau tidak mampu salat dengan duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Salat dalam keadaan berbaring. Jemaah sekalian, nih saya jelaskan sekarang. Masuk waktu belum? 3 menit lagi. Berbaringnya gimana? Jemaah sekalian, ketika salat dalam keadaan berbaring, maka diutamakan itu salat dalam berbaring dengan sisi kanan. Dengan sisi kanan. Berarti kita gini, Pak. Berbaring kemudian gini, kemudian kita takbirnya gini. Bukan terlentang, itu diutamakan. Diutamakan. Karena apa jemaah sekalian? Karena Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam itu menyukai hal-hal yang kanan. Sehingga ketika salat dalam keadaan berbaring walaupun boleh terlentang, namun awalnya yang lebih diutamakan adalah salat berbaring miring dengan posisi kita yang sebelah kanan di bawah. Nah, namun jika terasa susah, maka berbaring di atas lambung kanan. Berbaring di atas lambung kanan. Dan lebih mudah berbaring di atas lambung kiri juga tidak mengapa. Nah, kemudian jemaah sekalian juga diperbolehkan salat dengan terlentang. Orang yang sakit boleh salat dengan terlentang, tidak mengapa. Ustaz kalau terlentang, Ustaz misalkan nanti gimana nelunjuknya? Ya udah, nelunjuk seperti biasa. Letakkan tangan di lutut, nelunjuk. Ketika terlentang. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan juga kalau bisa salat kita menghadap kiblat, kalau bisa. Berbaring tetap menghadap kiblat, kepala di sini, kaki di sana, mereng ke sana misalkan. Ya. Kalau tidak bisa, maka kaki yang kita hadapkan ke kiblat. Kalau nggak bisa juga seperti di rumah sakit karena kiblatnya kita nggak tahu, nggak mungkin juga kita geser-geser ranjang rumah sakit itu, maka berbaringlah di ranjang yang ada, sholatlah kemana kita bisa salat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi maksudnya kalau terlentang ya. Kalau terlentang bagaimanapun itu. Tapi kalau Anda miring, maka sebaiknya miring menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya tidak mampu juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Karena lanjutan daripada hadis tersebut, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau seandainya engkau enggak bisa berbaring, maka salatlah dalam keadaan terlentang. Nah, enggak juga bisa terlentang dan sebagainya, maka salatlah dengan isyarat. Apapun itu keadaan kita. Ya, apapun itu dalam keadaan kita, maka juga boleh dalam isyarat. Bahkan orang yang sakit, luar biasa sakit, enggak bisa gerakin apa-apa, maka dia salatnya hanya dengan gerakan mata, dengan kedipan mata. Kalau dia stroke total, stroke total Pak, nggak bisa apa-apa, dia cuma ngedip mata. Allahu Akbar. Kemudian ketika ruku, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Nah, dengan kedipan mata setiap gerakan. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau mengatakan, wa illam yaqdir 'ala al-ima'i bi ra'sihi aw ma'a bi tarfihi wa nawa bi qalbihi wa la tasqutu salatu anhu ma dama aqluhu thabitan. Orang yang tidak mampu berisyarat, misalkan enggak bisa kepalanya gini-gini, memang stroke total, maka dia berisyarat dengan matanya dan meniatkan dengan hatinya ketika dia Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Allahu Akbar ruku, sami'allahu liman hamidah i'tidal. Allahu Akbar sujud, dalam hatinya itu diniatkan. Dan dia tetap wajib salat dan salat tidak gugur darinya selama dia masih sadar dan berakal. Dia balik, dia berakal, dia mampu untuk salat dan juga dia muslim, maka wajib bagi dia untuk tetap salat. Jadi kalau orang yang kemudian nggak bisa, ya, ada orang yang nggak bisa nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa baring, nggak bisa apa-apa aja, tetap wajib salat, maka terutama kita yang sehat harus tetap salat. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak salat. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita adzan terlebih dahulu dan kita nanti lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh juga orang yang sakitnya itu sangat parah, dia itu salatnya dalam hati. Salatnya dalam hati. Jika orang yang sakit tidak mampu salat dengan semua keadaan yang disebutkan, duduk nggak bisa, baring juga, misalkan miring nggak bisa, terlentang susah, nggak tahan lama misalkan, atau kemudian dengan isyarat pun juga tidak, bahkan dengan kedipan mata pun juga, tapi dia sadar bahwasanya dia itu harus salat, maka seseorang tersebut dia dibolehkan untuk salat dengan hatinya. Ia bertakbir, membaca surat, meniatkan untuk ruku, sujud, berdiri dan duduk dengan hatinya. Karena tetap sejauh dan seberat apapun dan separah apapun sakit seseorang, maka dia tetap wajib salat selagi dia masih sadar, selagi dia masih berakal. Nih jemaah sekalian. Dan masalah salat bukan main-main. Dan tidak ada ibadah yang diwajibkan dalam semua keadaan kecuali salat. Ya kan? Kecuali salat. Umrah masih bisa milih-milih. Haji mungkin ketika ada keperluan yang lain masih bisa ditunda, ya kan? Atau mungkin zakat ketika mungkin sudah gugur kewajiban zakatnya karena ada kebutuhan yang lain, nggak sampai nisab, nggak lagi kena zakat. Ya kan? Tapi salat bagaimanapun itu tetap harus salat, separah apapun itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, bagi orang yang sakit dibolehkan tidak menghadap kiblat jika tidak mampu dan tidak ada yang membantunya. Ya kan? Geneng sewang dape susah. Waktu lah masuk lana abila wekor. Uang yang akan membantunya untuk miring pun gak ada, maka ketika itu dia boleh kemanapun menghadap walaupun tidak menghadap kiblat kalau memang seandainya itu tidak memungkinkan. Dan demikianlah Islam memberikan kemudahan kepada kita. Ketika ada sebuah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak bisa menghadap kiblat, maka boleh bagi dia untuk tidak menghadap kiblat. Ingat, untuk orang yang sakit. Lah kalau kita sengaja nggak ngadep kiblat, salat kita batal dan wajib kita ulang salatnya tersebut. Nah, sebagai kesimpulan sebelum kita buka tanya jawab, orang yang sakit memiliki keadaan yang berbeda-beda di antara satu orang dengan orang yang lain, dan keadaan salatnya orang yang sakit berbeda-beda antara orang yang sakit ini dengan sakit ini, antara si A dengan si B, antara fulan dengan fulan, berbeda sesuai dengan kadar penyakit masing-masing. Ada yang sakitnya dia mampu berdiri. Yang sakit tapi dia tidak mampu berdiri maka duduk. Tidak bisa duduk maka dengan baring. Tidak bisa baring dengan terlentang. Tidak bisa terlentang maka dengan isyarat, dengan kedipan mata, dengan hati. Kalau nggak bisa semuanya berarti disalatkan lagi. Makanya sebagian quote atau sebagian kata-kata kan, salatlah sebelum engkau disalatkan. Karena ujung daripada tidak bisanya seseorang salat maka dia disalatkan. Dan jangan pernah menjadi orang yang pemalas dalam salat. Dikhawatirkan malasnya kita untuk salat menjadi orang yang dipercepat untuk disalatkan. Wal'iyadzubillah. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah ta'ala permasalahan-permasalahan terkait dengan orang yang sakit kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya. Sebelum saya kepada pertanyaan pemirsa. Nah, nggak ada pertanyaan?
Baik. Saja pertanyaan dari pemirsa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh lepas pasang niqab atau cadar? Nah, apakah boleh seseorang yang mengenakan cadar dia sesekali dibuka, sesekali dipakai, sesekali dibuka, sesekali dipakai? Boleh atau tidak seperti itu? Ini pertanyaannya. Karena sebagian orang kan ada yang beranggapan kalau mau dipakai pakai aja lah. Kalau udah nak niat pakai jangan dibuka. Kan begitu. Sebagian orang. Kalau memang nak pakai, kalau nak buka buka. Apa buka ungkai kan seperti itu orang kita mengatakan seperti itu. Nah, apa hukumnya? Lepas pasang niqab ataupun cadar? Wallahu ta'ala alam, hukumnya boleh. Dan itu lebih baik. Orang yang lepas pasang cadar hukumnya lebih baik dibandingkan orang yang sama sekali tidak mencoba cadar. Walaupun cadar hukumnya sunnah, sesekali mengerjakan sunnah tetap lebih baik dibandingkan orang yang sama sekali tidak mengerjakan sunnah. Podo ndak sembrono Ustaz. Kalau begitu apakah salat rawatib kita karena nggak bisa rutin semuanya kita tinggalin itu semuanya? Enggak. Sunnah bukan seperti itu. Kaidah dalam menerapkan sunnah, kalau nggak bisa melaksanakannya secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan juga. Jangan seperti itu. Ya, artinya kalau memang nggak bisa keseluruhan ya nggak apa-apa. Laksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Jangan malah ditinggalkan semua. Salat sunnah misalkan rawatib 12 rakaat sehari semalam. Percuma salat rawatibnya ndak jusakan penuh ada 2 boleh mah. Kalau begitu jangan dikojen dan sebagainya, enggak mungkin. Bisa salat fajar, bisa 2 rakaat zuhur, bisa 2 rakaat setelah maghrib, isya dan setelah zuhurnya enggak sempat, itu lebih baik dibandingkan sama sekali enggak ada salat sunnah. Sama dengan cadar, bisa bercadar ketika di luar. Ketika di rumah dengan keluarga, ngumpul keluarga buka cadar, lebih baik. Ketika dalam pengajian campur laki-laki perempuan atau pergi ke kondangan pakai cadar. Nanti ketika ke masjid nggak pakai cadar, lebih baik dibandingkan sama sekali tidak mengenakan cadar. Penilaian yang salah. Penilaian yang salah. Kalau ada yang mengatakan kalau memang sudah punya niatan pakai cadar, jangan dibuka-buka lagi, pakai terus. Ini salah, Pak. Kaidah fikih mengatakan apa? Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, maka tidak boleh ditinggalkan pula secara keseluruhan. Jangan. Apa yang bisa dibuat, buat. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Karena tadi bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tolak bercadar ketika di rumah, alhamdulillah. Ya kan? Dalam keluarga bosojo apa, bosojo adik-adik, bosojo keponakan, bosojo nenek mama dan sebagainya, belum bisa pakai cadar, enggak apa-apa karena itu lingkup keluarga. Itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada. Baik, kalau tidak ada lagi maka insyaallah taala kita akan lanjutkan pertemuan kita pada pekan yang berikutnya. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya Ustaz, apakah ada batas dalam safar untuk menjamak salat? Menjamak ya? Kalau menjamak salat nggak ada batasan. Mau safar yang dekat, safar yang jauh boleh menjamak. Safar yang dekat dan safar yang jauh boleh menjamak. Tapi kalau qasar kemarin, ya harus dinamakan dengan safar. Kalau sudah masuk dalam kategori safar, maka itu sudah boleh dijamak. Ya, itu sudah boleh dijamak. Kalau seandainya belum dikatakan safar maka belum Kalau sudah dikatakan safar boleh di qasar, tapi kalau belum dikatakan safar maka belum boleh di qasar. Adapun jamak, mau safar dekat mau safar jauh itu sudah boleh menjamak
menjamak salat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. طيب نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالتوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.